Tahun 1948, dunia dikejutkan dengan foto wanita hamil yang memalingkan kepalanya dari kamera, sementara keempat anaknya duduk di tangga. Foto itu menjadi sumber amarah dan kebingungan karena papan di sisinya. Pernahkah Anda membayangkan ibu yang tega menjual anak sendiri? Bagaimana ini bisa terjadi? Foto ini pertama kali muncul di The Faded Messenger of Valparaiso, serta berbagai surat kabar lainnya di seluruh negeri. Dalam foto itu, terlihat 4 anak kecil duduk meringkuk di tangga dengan wajah bingung, sementara sang ibu menyembunyikan wajahnya. Berikut adalah kutipan dari koran yang mempublikasikan foto tersebut. Tulisan sel besar-besaran di halaman rumah Chicago membisikkan kisah tragis antara Tuan dan Nyonya Ray Salifu yang sedang terancam digusur dari apartemen mereka. Tanpa ada tempat untuk bernaung, pengemudi truk batubara yang menganggur dan istrinya memutuskan untuk menjual keempat anak mereka. Foto itu mungkin penipuan, tapi sayangnya sang ibu sangat serius menjual anak-anaknya. Amerika tahun 40-an memang tempat yang penuh gejolak untuk hidup. Selama Perang Dunia II, makanan dan persediaan dijatah. Bahkan setelah perang berakhir, orang-orang masih terkena dampaknya. Ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal dan menganggur, dan keluarga Salifu termasuk di antara mereka. Dalam 2 tahun, semua anak di foto itu, termasuk bayi di kandungan, terpisah ke keluarga yang berbeda. 27 Agustus 1950, Mills dijual seharga $2 atau Rp30.000 zaman sekarang ke John dan Ruth Zodeman. Mills mengklaim hal itu dilakukan ibunya demi uang bingo dan lelaki yang dikencaninya tidak mau berurusan dengan anak. Kakaknya, Milton, menangis di dekatnya, jadi pasangan itu membawanya juga. Mills dan Milton tidak diadopsi secara legal, namun nama mereka diubah menjadi Beverly dan Kenneth Zodeman. Kehidupan mereka dengan sang ibu sudah buruk, tapi lebih buruk lagi di rumah Zodeman. Mills dan Milton mengatakan mereka sering diikat di gudang dan dipaksa bekerja berjam-jam di ladang. Di usia 17 tahun, Mills diculik, diperkosa, dan hamil. Dia pun dikirim ke Michigan, tepatnya ke rumah untuk gadis-gadis hamil yang tidak menikah, dan kemudian membawa pulang bayi perempuan. Awalnya, keluarga Zodeman bilang mereka bisa menjaga bayi itu, tapi akhirnya mereka malah memberikan bayi itu pada orang lain saat usianya 6 bulan. Mills pun meninggalkan keluarga Zodeman setelah bayinya dibawa pergi dan dia tidak pernah kembali. Mills tua bercerita pada majalah Time bahwa ia berharap bisa menemukan anak perempuannya. Itu adalah gadis kecilku dan aku ingin menjaganya, karena kau tahu, ibuku menjual kami, dan bayi itu adalah sesuatu yang bisa kucintai, tetapi mereka juga mengambilnya. Mills bertemu kembali dengan ibu kandungnya ketika usia 21 tahun, tapi itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Menurutnya, sang ibu tidak menyatakan penyesalan atau cinta. Bersama Mills, Milton tinggal di keluarga Zodeman yang memperlakukannya dengan sangat buruk. Hari pertama di pertanian, dia diikat dan dibukuli oleh ayah angkatnya. Sang ayah juga memberitahu Milton bahwa dirinya akan menjadi budak. Aku bilang aku setuju dengan label itu. Aku tidak tahu apa itu budak. Aku hanya anak-anak. Setelah itu, Ruth Zodeman, ibu baru, membersihkan luka-luka Milton dan mengatakan, aku mencintaimu dan mulai sekarang kau akan menjadi anak lelaki kecilku. Tetapi ayah angkatnya bertindak sebaliknya. Milton dipukuli, ditendang, diikat berhari-hari di gudang dan hanya diberi susu dan selai kacang. Dia bilang dia harus membuatku disiplin. Jika kamu takut, kamu akan mendengarkanku. Seiring bertambahnya usia, Milton menjadi sangat kasar hingga berakhir di depan seorang hakim yang menyebutnya ancaman masyarakat. Dia dipaksa memilih rumah sakit jiwa atau pusat penahanan remaja. Setelah mendengar cerita-cerita horor tentang pusat penahanan remaja, ia memilih rumah sakit jiwa. Pada Juni 1967, ia dibebaskan. Sebagai orang dewasa, Milton hanya pernah 1 kali bertemu ibu kandungnya. Mereka sempat tinggal bersama selama sebulan di tahun 1970, namun tidak berakhir baik. Sang ibu mengusirnya karena Milton berkelahi dengan suami keduanya. Ibu kandungku tidak pernah mencintaiku. Dia tidak pernah meminta maaf karena menjualku. Dia sangat membenciku sehingga dia tidak peduli.
David McDaniel berada di rahim ibunya ketika foto itu diambil. Ia lahir 26 September 1949 sebagai Bedford Salifu. Dia diadopsi secara legal oleh Harry dan Luella McDaniel yang mengubah namanya menjadi David McDaniel. Ketika David diambil dari ibunya, ia dalam kondisi yang buruk. Aku punya gigitan serangga di seluruh tubuh. Sepertinya rumah ibu kandungku adalah lingkungan yang sangat buruk. Ibu kandungnya mendapat bantuan publik selama beberapa tahun, sedangkan sang suami meninggalkannya. Keberadaan ayah kandungnya tidak diketahui dan dia tidak pernah kembali ke rumah karena catatan kriminal di Cook County, Illinois. Orang tua baru David berkepribadian tegas, namun penuh kasih dan suportif. Bisa dibilang masa kecilnya cukup bahagia. Rumah masa kecil David dekat dengan tempat tinggal Mills dan Milton. Ia sering mengendarai sepedanya untuk melihat saudara-saudaranya diikat di gudang. Setelah membebaskan mereka, David diikuti oleh John Zodeman yang marah. Untungnya, ayah angkat David dapat menghentikan hal-hal yang tidak diinginkan. Mengenai ibunya, David tahu sang ibu menikah lagi dengan orang lain dan memiliki 4 anak perempuan. Tapi dia tetap merawat mereka, sedangkan kami dibuang. David mengatakan dia pernah bertemu ibu kandungnya setelah dewasa. Begitu melihatku, ibu berkata, "Kamu mirip ayahmu." Tapi dia tidak pernah minta maaf. Saya rasa dia hanya mencoba untuk bertahan hidup. Siapakah kita untuk menghakimi? Kita semua manusia. Kita semua membuat kesalahan. Dia bisa saja memikirkan anak-anak dan tidak ingin kami mati. Meskipun David memaafkan ibunya, ia masih menyimpan dendam terhadap ayah kandungnya. Ayah macam apa yang meninggalkan istri dan kelima anaknya? Lana meninggal tahun 98 karena kanker, tetapi Sue Ellen masih hidup. Timothy, anak Sue Ellen, mengatakan ibunya memiliki catatan adopsi, tetapi hilang karena kebakaran. Sue Ellen yakin dia diadopsi secara sah oleh pasangan dengan nama belakang Johnson. Untuk masalah dengan ibunya, Sue Ellen tidak sependapat dengan David yang memaafkan. Dia harus terbakar di neraka. Mills masih memiliki gaun dan celana corduroy Milton pada hari mereka dijual ke John dan Ruth Zodeman. Masa lalu itu tak akan terlupakan, dan ia ingin menemukan keluarganya. Dengan bantuan putranya, Mills menggunakan media sosial untuk menemukan saudara-saudaranya. Akhirnya, dia berhasil dan bisa saling terhubung. Sejak saat itu, mereka bisa saling berkunjung dan menghubungi. David melakukan perjalanan ke Tucson untuk mengunjungi Milton pada ulang tahunnya yang ke-70 dan berbicara dengannya setiap hari sampai Milton meninggal pada Desember 2016. Dia juga membiayai Mills untuk mengunjunginya di Washington pada Agustus 2013. Di awal Mei, Mills dan putranya melakukan perjalanan dari rumah mereka untuk mengunjungi Sue Ellen. Mereka tiba dengan lusinan foto, pernak-pernik, dan makanan. "Ini salah satu hari terindah dalam hidupku," kata Mills. Reuni itu pahit, karena itu akan menjadi momen terakhirnya bertemu dengan Sue Ellen sebelum dia meninggal pada Juli 2013. Sue Ellen sakit parah karena penyakit paru-paru. Dia menghabiskan berbulan-bulan dirawat di rumah sakit dan menggunakan ventilator. Sebelum meninggal, dia ingin orang-orang mengetahui kisah di balik foto itu, kata sang anak. "Setidaknya kisah ini berakhir bahagia dengan pertemuan saudara yang terpisah ya. Bagaimana pendapat kalian tentang ibu yang menjual anaknya sendiri? Yuk tulis pendapat dan unek-unekmu di kolom komentar."